Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pandai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus menghayati, memahami, menganalisis, menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya sebagai insan Indonesia tercinta di bumi pertiwi. Pemirsa, ketika umat Islam memasuki bulan Ramadan, maka salah satu nama yang bisa disematkan pada Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa? Karena diyakini di bulan Ramadan itulah awal diturunkannya Al-Quran. Tentu sangat beralasan secara syariat, karena Allah sendiri menginformasikan kepada seluruh manusia, khususnya yang meyakininya, mengimaninya, Syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran oleh para mufasir yang sempat kami baca, antara lain dari Kementerian Agama yang terbaru yang kami miliki, tahun 2011, tafsir, terjemah dan tafsir Al-Quran. Kemudian kita tengok juga Al-Quranul Majid, tafsir dari Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Dan tak lupa kita juga kaji ulang karya Profesor Dr. Buya Hamka yang diselesaikan di dalam penjara, yakni tafsir Al-Asar. Dan yang juga legendaris, meskipun pendatang baru yang lengkap, karena berdasar pada pandangan-pandangan mufasir yang telah beliau lalui, yakni adalah tafsir dari ketika itu masih doktor, ya, yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dengan Al-Misbahnya. Tentu saja ada tafsir dari Habib Yasin, kemudian tafsir dari Sayyid Qutb, dari Ahmad Hasan, dan masih banyak lagi yang alhamdulillah kami sempat untuk mengkajinya, sehingga apa yang kami sampaikan adalah intisari dari pengalaman baca, sekaligus pengalaman dari mewawancarai sejumlah mukminin mukminat, termasuk di dalamnya karena tafsir itu menyertakan hadis, maka
Kami hadir dengan syariat, sunat, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, dan tentu saja pemikiran-pemikiran para ulama yang kami sebutkan. Karena ruang ini adalah ruang sederhana bagi kami, ya, artinya sajiannya itu sederhana, maka roh esensi dari apa yang kami baca, yang kami alami, itulah yang kami sampaikan. Tentu saja harapannya semoga bermanfaat. Ketika awal wahyu Iqra, maka perintah itu sungguh tidak dipahami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan singkat cerita, singkat kisah, pada saat Jibril alaihissalam menyambung Iqra bismi rabbika, maka Rasulullah memahami. Karena Rasulullah Muhammad SAW ketika itu masih Muhammad dengan gelar Al-Amin, tidak pernah mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, karena dibimbing di tengah keluarga yang hanif, yakni pengikut bapak tauhid ketiga, yakni adalah Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Rasul Muhammad SAW tercinta mudah memahami tentang wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, meskipun secara manusiawi, karena ragawi Rasulullah sama dengan manusia pada umumnya, sama dengan itu tidak sama, mohon maaf ya, sama dengan itu tidak sama. Apalagi pertalian dengan kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam satu riwayat insya Allah sahihain, ya, disebutkan, aku memiliki kekuatan, kemampuan yang identik sekali lagi, identik sama dengan 40 orang laki-laki. Artinya, jika ada lelaki yang kuat, maka kekuatannya 40 kali lipat secara fisik. Jika ada lelaki yang cerdas, maka kecerdasan Rasulullah 40 kali lipat. Jika ada, orang yang tampan, seperti yang dikenal paling tampan, yakni adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka beliau 40 kali lipatnya. Kami mohon maaf jika ada penuturan yang kurang berkenan. Semua berlipat-lipat kemuliaan, keterpujian, ketinggian akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah, ketika menganalogkan diri beliau yang agung dengan 40 laki-laki, maka 40 itu dalam rasa keimanan dan spiritualitas kami, intelektualitas kami, moralitas kami, mentalitas kami, sosialitas kami, environmentalitas kami. Bukan angka yang disampaikan Rasulullah, tetapi itu adalah makna simbolis. Makna simbolis itu tidak terkira dalam ungkapan sesepuh Jawa, boleh jadi juga di luar Jawa. Apa yang dituturkan oleh Rasulullah
tan kena kinaya apa. Tidak bisa dilukis bayangkan oleh kecerdasan kolbu manusia biasa. Karena itulah termasuk mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. 6 diantaranya, ya, kami menghafalkan 1. Utitu jawami al-kalimi. Aku diberikan kalimat yang terparipurna. Muhaddisin Malaysia antara lain menyebutkan, juga para muhaddisin Indonesia dan dunia, bahwa utitu jawami al-kalimi adalah 1. Al-Quran, yang kedua Sunnatul Rasul, sabda beliau, rekomendasi beliau, sudut pandang beliau ketika melihat sahabatnya. Karena itulah menghatamkan Al-Quran itu adalah baik, menghafalkan Al-Quran itu adalah baik, memahami, mengerti, menganalisis, kemudian menginovasi menjadi sebuah konstruksi teori. Meskipun boleh jadi semasa hidup seseorang yang membangun teori baru itu belum diterapkan, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Karena tumbuh kembang dari ayat-ayat Allah yang tertulis, dikait kelindankan dengan ayat-ayat yang kauniyah, sungguh tak pernah habis untuk dianalisis. Seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah bertutur, kalimat syariat kian dikaji, maka keajaibannya senantiasa muncul, timbul, muncul, timbul, muncul, terus menerus. Seperti perjalanan kami ketika dibimbing oleh beliau yang mulia, yang kami hormati, guru kami, Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, PA, MA, PhD. Awal kami menulis musyawarah sebagai pengejawantahan dari grand teori amruhum syura bainahum. Urusan manusia, urusan orang-orang yang beriman, yang terbaik adalah diselesaikan dengan musyawarah, bukan dengan saling mencari massa, saling memobilisasi massa, seperti demokrasi yang menyembah berhala, massa, harta dan tahta, yang diintrodusir sama Allah. Ingat bahwa kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, maka orang-orang itu dasarnya hanya prasangka pada kepentingan dunia, dan prasangka itu akan menyesatkan kalian. Surah ke-6 ayat 116. Kan itu dengan semangat syahrul Ramadan, syahrul Quran, maka menjadi niscaya kewajiban kita semua sesuai dengan kapabilitas, keimanan, dan intelektualitas kita untuk menginovasi penerapan dari syariat, sunat, serta hikmat. Yang kami maksudkan, hikmat itu adalah Pancasila dasar negara,
Pancasila ideologi bangsa. Karena ideologi akan mati, Islam akan mati. Mohon maaf, ya. Syariat mati, sunat mati. Ketika penganutnya, pengikutnya yang mengimani bangsa kita ini tidak mendasarkan pada kitab sucinya dalam sikap perilakunya, tetapi justru mengambil demokrasi, tidak mengindahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan untuk menyuguhkan tokoh-tokoh yang bisa mewakili agar bisa mufakat, maka porak-poranda anak-anak bangsa semakin hari akan semakin mengemuka. Karena itu tidak ada yang terlambat untuk kembali kepada kitab-kitab suci yang kita yakini. 6 agama, ratusan kitab suci penghayat. Dan kita tidak harus menghakimi dan menghukumi kitab-kitab suci agama kepercayaan yang diyakini saudara kita. Tetapi marilah kita unggulkan tanpa menistakan, kita terpujikan tanpa menistai, kita angkat tanpa menurunkan derajat saudara kita yang lainnya, sehingga selaras Pancasila yang memang digali dari kitab-kitab suci dan nilai-nilai luhur Nusantara bangsa tercipta ini makin hari makin menguat, mengakar. Apalagi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada saat bulan Ramadan. Semua niscaya menerima, karena memang itulah takdir terindah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Pancasila tidak menarik ketika guru dan dosen hanya berputar-putar tentang sila-sila dan definisi-definisi dari ahlinya. Tetapi marilah kita keluar dari definisi, keluar dari buku-buku itu untuk kita ciptakan sendiri pemahaman kita. Kalaupun masih belum diterima oleh dunia keilmuan akademisi, kita tetap berkarya. Karena berkarya itu adalah bagian dari bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Gusti Allah ingkang akarya jagat. Tiens dalam bahasa saudara kita Konghucu dan yang lainnya. Dan sekaligus dengan karya berdasar kitab suci dan Pancasila, kita buktikan pada guru-guru kita, terutama ibunda tercinta dan ayah tercinta kita, karena beliaulah guru terbaik kita, guru yang sebelum ada guru di ruang-ruang kelas konvensional, ibu yang menjadi guru pertama anak manusia, dan bapak yang melengkapinya, sehingga ada ibu, bapak, serta guru-guru di kelas kita, dan guru-guru di tengah masyarakat kita. Dan yang ketujuh adalah guru yang membimbing spiritualitas kita, atau para mursyid kita. 7 guru. Mengapa ibu dihitung 3 kali? Merujuk pada sabda Rasulullah dalam sahihnya,
bahwa guru yang pertama, yakni ibu kita, tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya, dan tidak pantas disandingkan dengan guru manapun. Dalam makna, jangan pernah melupakan ajaran dari ibu kita tercinta. Didikan dari ibu kita tercinta, binaan dari ibu kita tercinta, didikan dan binaan dari ayah kita tercinta. Siapapun ayah kita, karena boleh jadi lahir sudah yatim, lahir ada yang piatu, tetapi di situ pasti Allah mengirim ibu sebagai pelanjut dari ibu yang mengandung. Dan juga bapak biologis, boleh jadi ada penerus bapak yang meneruskan tugas keayahan dari sang bapak itu sendiri. Sehingga siapapun yang membesarkan kita adalah guru-guru kita yang mulia. Dan siapapun yang ada di ruang kelas kita adalah guru-guru kita yang mulia. Siapapun yang ada di tengah masyarakat di kampung kita adalah guru-guru yang mulia. Dan siapapun yang mengantarkan kita mengenali spiritualitas imanial sehingga tumbuh kembang cerdas dewasa diri kita, mursyid-mursyid kita, guru-guru spiritual kita, apakah disebut ustadz, kiai, ajengan, guru, tuan guru, sesepuh, mentor, semua adalah orang-orang yang terkasih, yang wajib kita hormati. Karena itulah tidak ada pensiun bagi guru. Dan guru bukan sekedar yang ada di kelas-kelas itu, seperti yang kami sebutkan. Karena itu, semua guru, semua murid, semua guru. Merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang berdasarkan periwayatan dari Miftahul Ilmi, ahli surga insyaallah bi khairil hisab, suhada, panglima ahli bait Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, kita tunjukkan pada saudara-saudara kita yang di luar Islam bahwa inilah hasil puasa kita. Makin lama makin cinta, makin lama makin kasih sayang, makin lama makin meluas rasa persaudaraan kita. Ramadan jika hanya berfungsi untuk diri dan keluarga batih atau keluarga inti, sungguh kita merugi. Ramadan harus bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya karena kita beribadah, dan dirasakan oleh bangsa dan negara ini. Karena itu jika Bamsud masih mengatakan pilkada butuh konsep, ya, kanal hikmatologi sudah menyediakan konsep-konsep dasar, dan kami welcome jika diajak berbicara tidak saja konsep pilkada, tetapi konsep tentang hikmatokrasi. Tidak saja hikmatokrasi, tetapi konsep tentang hikmatologi yang merupakan daya kritis dari filsafat. Hikmatokrasi merupakan perwujudan kami terima kasih pada demokrasi, sekaligus selamat tinggal demokrasi menuju negara paripurna berdasar Pancasila, sistem pemerintahan hikmatokrasi.
Inilah cara baca kami sebagai insan sosial politik untuk memahami Syahrul Ramadan, Syahrul Ilmi, Syahrul Quran. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tegur sapa bijaksana, sungguh senantiasa kami nantikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari